Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sekarang sudah 133 hari perang di Gaza, ya. Perlawanan saudara kita di Gaza melawan Zionis Israel. Dan saya kali ini mau mengenalkan satu sosok yang cukup menarik, ya. Beliau sendiri adalah namanya Gabor Mate. Gabor Mate ini, Dr. Gabor Mate, dia adalah survivor dari Holocaust. Ya, apa itu Holocaust? Holocaust itu ketika dulu Nazi Jerman itu mengumpulkan jutaan warga Yahudi di Jerman dan di beberapa di kota lain di Eropa, lalu sebagian besar dimasukkan konsentrasi kamp dan dibunuh. Nah, tapi ternyata di saat yang sama sekitar akhir Perang Dunia Kedua, banyak sekali saudara-saudara kita di Palestina waktu itu diusir dari tanahnya agar ditempati oleh mereka pendatang Yahudi ini yang dipersekusi di Eropa, mereka didatangkan ke Palestina. Dan hari itu disebut hari Nakba. Jadi Israel sendiri memang tidak fair ya dalam sejarahnya. Mereka menyatakan harus diajarkan nih konsep Holocaust gitu kan dalam bagian sejarah manusia, tapi mereka sendiri tidak mau menyampaikan sejarah mengenai Nakba ini gitu ya. Di mana saudara kita di Palestina diusir dari tanahnya. Ini adalah gambaran Holocaust. Ini menunjukkan bagaimana Jerman dulu, Nazi Jerman itu memperlakukan bangsa Yahudi. Tapi sekarang ironisnya bangsa Yahudi justru memperlakukan hal yang sama terhadap saudara kita di Palestina. Nah, tapi kali ini saya mau memfokuskan background Dr. Gabor Mate ini memang cukup menarik ya. Beliau ini sendiri sebagai seorang dokter dan banyak berkecimpung di masalah trauma, ya, di masalah stres, di masalah depresi, mental health, kesehatan mental gitu ya. Nah, jadi apa yang beliau angkat mengenai Gaza ini, yang beliau sangat concern, itu adalah mengenai stres. Karena dampaknya bukan saja masalah korban jiwa ya, korban yang meninggal dunia, tapi ada efek yang berkepanjangan dan salah satunya adalah stres. Nah, kalau kita bicara stres, ini ada kemungkinan juga apa yang disebut dengan stres bawaan. Apa itu stres bawaan? Jadi kalau misalnya kita ingat di masa Holocaust dulu, itu banyak sekali wanita-wanita Yahudi dan juga di antara mereka ada yang hamil gitu ya. Dan ternyata anak-anak dari para penyintas Holocaust ini itu mengalami apa yang disebut dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi kalau kita ingat, yang mengalami stres langsung itu adalah sang ibu, ya, sang ibu ketika dia hamil atau sang ibu ketika sedang membesarkan anaknya dalam kamp konsentrasi gitu ya. Tapi ternyata memang anak-anak ini yang bahkan waktu ibunya itu mengalami stres, dia tentu belum lahir gitu ya. Tapi ketika nanti mereka lahir di luar kamp konsentrasi, itu mereka mengalami apa disebut dengan post traumatic disorder. Nah, yang menarik di sini adalah kan yang mengalami stres kan ibunya dan anaknya kan masih dalam kandungan. Lalu bagaimana mekanismenya kok bisa anaknya ketika lahir itu mengalami apa disebut dengan post traumatic disorder. Jadi trauma dari sang ibu itu terwariskan kepada sang anak. Nah, disinilah kita akan membahas satu konsep yang penting mengenai apa yang disebut dengan stress epigenetik. Nah, tapi kalau misalnya sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita lihat dulu kondisi di Gaza, di mana tidak kurang dari 50.000 wanita hamil itu ada di Gaza. Dan mereka sendiri juga tidak mendapatkan hak-haknya ya sebagai wanita hamil. Dan kita ketahui wanita hamil itu betul-betul dijaga, apalagi kesehatan mentalnya. Karena sekarang sudah kita mulai banyak belajar, kesehatan mental ibu itu sangat penting. Ya, tidak hanya dari nutrisinya, tapi juga dari kesehatan mentalnya. Nah, sebelum kita bahas mengenai bagaimana pewarisan stres itu ya dari ibu ke anak gitu ya, kita akan pelajari dulu bagaimana sih konsep stres itu. Jadi kalau kita lihat respon dari stres ya, kita harus pelajari dulu mekanisme umumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat itu di dalam tubuh kita itu ada mekanisme yang cukup rumit, ya, cukup rumit. Nah, di sini misalnya kita lihat ada yang namanya otak dan juga nanti ada apa disebut dengan hormon, ya. Ini adalah sistem limbik ya. Sistem limbik itu menunjukkan bagaimana sirkuit dari stres itu terjadi. Jadi ketika misalnya tubuh kita itu mengalami tantangan dari luar gitu ya, tantangan dari luar, itu yang kita perlu perhatikan ada semacam hormon yang dimunculkan. Hormon itu muncul dari ginjal kita, tapi bukan sembarang ginjal ya, itu di bagian atasnya. Di bagian atasnya itu ada yang namanya korteks adrenal, ya, adrenal jadi di atasnya ginjal. Nah,
organ ini itu akan melepaskan apa yang disebut dengan hormon namanya kortisol. Nah, kortisol setelah nanti dia muncul ya, dikeluarkan ke darah, akhirnya sampai ke otak. Nah, sampai di otak, jadi kalau misalnya kita lihat ini adalah otak kita gitu ya. Sampai di otak itu ada struktur yang kalau ini kita belah ya jadi dua otak kita. Oke. Nah, di sini itu ada struktur yang menarik. Di sini jadi ketika hormon kortisol itu masuk ke dalam otak kita, jadi kan kortisol itu akan muncul ya, diproduksi oleh ginjal tadi ketika kita mengalami apa yang disebut dengan tantangan. Ini tantangan dari lingkungan kita. Jadi tantangan lingkungan kita itu kan kita punya dua pilihan, bertarung atau kabur gitu kan. Nah, jadi kortisol akan naik dari apa yang diproduksi oleh ginjal tadi ini. Ini kan naik lalu sampai ke wilayah otak. Nah, dalam otak ini, jadi kalau misalnya ini kan otak yang utuh gitu kan, lalu kita belah, itu nanti di sini ada sistem mini organ dalam otak itu apa yang disebut dengan hipotalamus dan apa juga dengan kelenjar pituitari. Nah, kortisol yang masuk dalam otak ini itu akan ditangkap oleh reseptornya, ya, glukokortikoid reseptor. Nah, ketika itu nanti ditangkap, akan diproses, lalu otak akan membuat keputusan. Kita bertarung atau kita kabur, gitu, ya. Oke. Nah, kalau misalnya itu sudah diputuskan, nanti kan jumlah kortisolnya itu akan ditangkap oleh reseptornya kan. Jadi misalnya kita bayangkan di sini ada beberapa, ini gambarannya hormonnya ya. Nah, ini hormonnya, ini hormon kortisol. Ini warnanya adalah warna orange. Nah, nanti di bagian otak itu, ada namanya reseptornya. Nah, reseptor ada di sini misalnya. Nih, ini yang kotak hitamnya adalah reseptornya. Jadi di sini ada reseptornya, ada beberapa reseptor gitu kan. Nah, nanti si kortisol ini dia akan nempel. Jadi kan kortisolnya kan akan banyak bermunculan nih. Kortisol kan akan bermunculan. Jadi ada banyak sekali. Dia akan akan menempel gitu ya. Dia akan muncul, lalu akan ditangkap oleh reseptornya. Nah, akan masuk ke sini. Nah, ketika reseptor itu nanti akan masuk, dia akan ditangkap oleh kortisolnya akan ditangkap sehingga kita misalnya seperti ini gitu kan. Nah, akan nempel gitu kan. Ada kortisol datang lagi, dia akan nempel lagi gitu kan di sini. Nah, seperti itu kira-kira ya. Dan nanti ini ketika nanti sudah kortisolnya sudah ditangkap, berarti kan nanti akan diproses nih oleh reseptornya. Jadi sekarang sinyal kortisolnya sudah mulai menurun. Nah, ketika sinyal kortisol itu menurun, itu memberikan feedback, memberikan masukan kepada otak bahwa stres ini, tantangan dari luar tadi sudah kita kendalikan. Ya tadi, apakah kita mau kabur atau kita mau bertarung gitu ya. Nah, jadi ketika ada tantangan, kita selesaikan, kortisolnya turun, sehingga kita kembali normal. Nah, itu yang disebut dengan mekanisme stres yang secara umum disebut dengan sistem limbik. Oke. Nah, tapi buat sebagian orang level kortisolnya itu tidak bisa turun gitu. Jadi tetap naik gitu. Jadi walaupun katakan ancaman tadi sudah nggak ada, sudah hilang gitu ya, tapi dia masih mendapatkan kesan bahwa ini bahaya masih ada gitu. Jadi kita masih belum bisa woles, belum bisa relax gitu ya. Kita masih terus berjaga terus gitu kan. Nah, di sini kan ada semacam anxiety yang akhirnya tidak bisa di-resolve. Nah, ini yang kita perlu lihat. Jadi ketika sang ibu tadi yang mengalami stres gitu kan, tapi ternyata sang anaknya itu pun juga bisa mengalami post traumatic stress disorder gitu. Nah, ini yang disebut dengan intergenerational. Jadi yang mengalami stres itu adalah sang ibu, tetapi dampaknya bisa juga pada sang bayi. Dan ketika nanti bayinya bisa tumbuh kembang, akhirnya menjadi dewasa, dan ketika nanti dia juga punya anak gitu kan, itu juga bisa terwariskan ke arah sana gitu ya. Jadi tanda kutip mereka somehow level stresnya itu bisa lebih tinggi, atau mereka tidak memiliki kemampuan untuk segera kembali ke state yang normal gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara bagaimana pewarisan stres tadi itu, kita perlu belajar konsep yang namanya dengan epigenetik gitu ya. Oke, apa itu epigenetik? Jadi epigenetik ini adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana mekanisme tubuh itu memiliki banyak sekali organ. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingat yang namanya organ manusia itu kan awalnya bertemunya antara
sel ovum ya telur dan sel sperma dari ayah kita, dari ovum dari ibu, lalu sperma dari ayah, gitu kan? Nah, ketika dua sel ini bertemu, dia menjadi satu kumpulan sel yang besar. Tapi mungkin jadi pertanyaan, mengapa ketika sang bayi itu mulai tumbuh besar, itu mulai muncul ada banyak organ, ya kan? Nah, seperti di sini. Jadi ada organ yang macam-macam, misalnya ada yang menjadi paru, ada yang menjadi otak, ada juga yang menjadi usus, gitu kan? Ada yang menjadi jantung, gitu, ya kan? Nah, padahal kan aslinya kan dari sel sperma dan sel ovum, dua-duanya bulat, gitu kan? Bulat-bulat lah kira. Kalau sperma bulat ada ekornya, gitu kan? Kalau ovum dia bulat doang, gitu. Nah, tapi ketika bergabung akan muncul organ-organ semacam ini, organ yang sangat kompleks, gitu kan? Organ semua sangat kompleks. Nah, lalu epigenetiknya di mana, gitu? Jadi kita harus ingat bahwa ketika sperma dan ovum itu bersatu, itu berarti nanti membawa textbook yang sama, ya. Jadi misalnya nih kita ambil ini textbook gitu, ini textbook. Jadi textbook ini, textbook kehidupan itu membawa separuh materi genetik dari ibu dan separuh genetik dari ayah, sehingga menjadi satu kumpulan textbook. Jadi semua sel di tubuh kita itu memiliki textbook yang sama, oke, textbook yang sama. Nah, cuma pertanyaannya, kok bisa ketika sang bayi itu akhirnya berkembang, akhirnya ada organ-organ baru, ada yang menjadi otak, ada yang menjadi jantung, ada yang menjadi ginjal, segala macam kan, yang menjadi paru. Lalu bagaimana ini? Padahal kan textbooknya sama, ya kan? Textbooknya sama, tapi jadi teman-teman harus ingat ya. Jadi kalau kita misalnya bicara mengenai organ-organ ini, ya organ-organ ini semua yang sangat beragam ini tadi, ya sangat beragam ini tadi, oke, sangat beragam. Ini setiap sel dari masing-masing organ ini textbooknya sama persis. Ini sama-sama persis, textbooknya sama. Nah, jadi mekanismenya bagaimana? Ini namanya epigenetik. Jadi kalau ini textbooknya ini itu di level genetik atau kita bicara sekarang di level genom. Jadi keseluruhan. Nah, textbook ini, genom ini memiliki informasi untuk membuat semua organ tadi itu. Oke? Nah, tapi pengaturannya berbeda. Jadi misalnya nih, kalau kita bicara textbook, ini kan semua informasi ada di sini semua kan? Ada teksnya kan? Nah, epigenetik itu artinya apa? Epi itu ada dari kata Yunani ya yang berasal di atas, ya, on top, above, gitu kan, di atas. Nah, di atasnya apa? Struktur teks, oke? Struktur teks. Kenapa itu di atas? Jadi walaupun dua organ ini misalnya antara yang namanya jantung dan yang namanya otak itu memiliki textbook yang sama, tapi di jantung misalnya textbooknya itu diatur. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kalau kita bicara informasi, apa sih yang dibutuhkan oleh jantung? Sel jantung itu kan perlu informasi bagaimana dia membentuk otot, ya kan? Membentuk otot supaya dia bisa berkontraksi, supaya dia bisa memicu munculnya ini kan darah, bisa memompa darah. Jadi perlu itu, oke? Nah, sementara kalau kita bicara otak kan nggak perlu berkontraksi, dia tidak perlu berkontraksi seperti ini kan. Fungsi otak ini itu ada tadi untuk menilai ini stres ini mau dihadapin dengan cara bertarung atau dia harus dengan berlari gitu kan. Nah, itulah fungsi otak. Nah, cuma informasi inilah yang diatur. Jadi kalau kita bicara jantung, maka dia akan mengatur komposisi struktur dari informasi ini. Jadi misalnya nih, dalam textbook ini itu dia memiliki semua informasi bagaimana untuk membuat otot. Dan juga dalam textbook ini dia juga punya informasi bagaimana memproduksi hormon atau reseptor dari hormon tadi, ya kan? Kortisol maupun dari reseptor kortisol, ya kan? Nah, cuma di sel yang namanya sel jantung, informasi mengenai pembuatan hormon tadi itu tidak dinyalakan, ditutup. Nah, jadi misalnya kalau sini ada banyak bab gitu ya, banyak bab sekali, itu nanti bab tertentu yang terkait dengan pembuatan hormon tadi ya, reseptor gitu, itu ditutup, dilem istilahnya. Sehingga tidak bisa dibuka, tidak bisa diakses. Ya. Yang diakses adalah informasi yang relevan dengan jantung. Jadi nanti
bab yang mengenai pembuatan otot tadi itu, otot jantung itu dibuka di sel jantung karena dia perlu otot itu gitu. Dan sebaliknya di sel otak, informasi yang ada di sini mengenai bagaimana membuat otot yang terkait dengan kontraksi itu akan dilem. Dilem itu pasti dia tidak dihilangkan, masih ada informasinya, tapi nggak bisa diakses, jadi dilem gitu istilahnya, ya, dilem. Nah, cara melem tadi itu supaya tidak bisa diakses itu dalam bahasa kita itu namanya proses epigenetik. Jadi si informasi dari textbook ini itu dilem, apa namanya, supaya tidak bisa dibuka, gitu, tanpa menghilangkan informasi itu. Oke, nah jadi memang ada proses apa yang disebut dengan pengaturan epigenetik, gitu ya. Nah sehingga setiap organ itu punya fungsinya masing-masing. Nah kalau kita sudah memahami itu, bagaimana dengan konsep stres epigenetik? Oke, nah jadi masih ingat kisah mengenai reseptor dengan apa namanya? Ini adalah contohnya ya. Oke, yang orange adalah hormon stresnya yaitu kortisol, sementara yang hitam itu adalah glucocorticoid receptor. Jadi protein yang bisa ditempel oleh si kortisol. Jadi ini ini adalah kortisolnya, ya. Ini adalah reseptornya. Nah, dia bisa nempel di sini. Oke. Nah, jadi apa yang terjadi? Kalau misalnya kita ingat, setiap protein ini, kortisol maupun reseptornya, itu kan ada informasinya. Jadi ini termaktub dalam textbook ini. Termaktub di sini. Oke. Nah, yang menarik adalah ketika sang ibu itu mengalami stres, ya, mengalami apa disebut dengan tantangan lingkungan, ya. Contoh seperti mudahnya ibu-ibu kita yang hamil yang ada di Gaza misalnya gitu ya, yang sangat stressful. Bayangkan ini 133 hari, mungkin akan bertambah lagi. Ya Allah, nih mudah-mudahan semua sudah selesai ya, sudah berhenti ya perangnya. Allah selamatkan semua generasi kita di sana. Ternyata dampak stres dari sang ibu itu akan memprogram epigenetik pada sang bayi. Jadi ketika bayi itu mendapat informasi dari lingkungan ibunya, dia akan memprogram textbooknya, genomnya itu akan terprogram. Jadi programming epigenetiknya akan berbunyi begini. Jadi karena sifatnya ini sangat stressful, maka tubuh memikirkan konten atau jumlah dari si kortisol ini itu harus tetap tinggi. Karena apa? Karena untuk membuat tubuh kita ini terprogram untuk selalu waspada. Karena banyak sekali bahaya di sana. Jadi kita harus siap untuk bertarung atau berlari. Nah, karena kita harus selalu ready dengan level kortisolnya yang ini, level hormon ini, maka jumlah reseptornya jangan terlalu banyak, jadi sedikit gitu. Jadi karena apa? Karena kalau misalnya ininya sedikit, maka yang terjadi adalah ketika banyak sekali hormon kortisol yang muncul, gitu kan? Misalnya hormon kortisolnya akan muncul banyak seperti ini, ya kan? Sehingga dari sementara ini cuma ada misalnya 1 unit, tapi di sini ternyata lebih. Di sini ada sekitar mungkin ada 6 unit. Nah, ketika sini ada 6 unit dipasangkan ke sini, apa yang terjadi? Berarti kan yang nempel cuma bisa ada 4. Nah, bisa cuma ada 4, berarti cuma ada 1, cuma ada 2, cuma ada 3, bisa nempel, dan satu lagi ada 4. Oke. Tapi yang ini sisanya kan masih berkeliaran nih, sisanya masih berkeliaran kan. Nah, itu mesti memberikan informasi kepada sang manusianya, danger masih belum hilang. Jadi kita harus tetap waspada. Nah, ini bagaimana mengatur supaya nanti jumlah ininya itu tetap sedikit, itu namanya ada proses programming. Jadi kita masih belum tahu mekanisme persisnya seperti apa, tetapi informasi mengenai pembuatan si reseptor ini itu ditutup. Jadi aksesnya itu ditutup. Jadi misalnya kayak dilem. Nah, bagian sininya itu dilem. Jadi kita tidak bisa membuka apa di dalam informasi di dalam bab ini. Bab untuk membuat ini, gitu ya. Oke. Sehingga apa? Karena ini ditutup, tubuh tidak bisa memproduksi ini. Ya, tidak bisa memproduksi reseptor ini. Karena ini tidak bisa diproduksi, maka apa yang terjadi? Nanti ketika mereka tumbuh, ininya cuma sedikit. Sehingga apa? Ketika ada ancaman,
ketika ada ancaman, yaitu ginjal seperti biasa akan memproduksi kortisol gitu kan. Nah, ini kan ada dia produksi di kortisolnya, ya kan di sini. Nah, ini. Nah, si ginjal akan produksi kortisol, lalu akan dibawa ke darah, ke otak gitu kan. Dan nanti otak akan memprosesnya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, karena biasanya umumnya manusia itu punya banyak reseptor. Nah, seperti ini banyak ini kan. Ada beberapa di sini kan. Nah, ada beberapa. Begitu nanti ada kortisol yang naik, dia akan bisa ditempel. Nempel di sini. Oke, bisa nempel. Nah, artinya begitu ditempel tidak ada lagi kortisol yang berkeliaran. Oke. Nah, sehingga apa? Sehingga setelah dia mengalami ancaman, dia akan selesaikan dan kortisolnya juga sudah tidak ada lagi di darah ini. Sehingga memberikan sinyal, oke, ini sudah resolve. Masalahnya sudah kelar. Oke. Nah, tapi karena ada proses epigenetik waktu dia masih bayi dulu, yang terjadi adalah jumlah dari si reseptor yang hitam ini, si glucocorticoreceptor ini, dia cuma sedikit. Jadi cuma ada di sini. Itu cuma ada misalnya 1 unit. Padahal ancaman banyak, ya kan? Makanya di sini ketika misalnya di sini ada banyak sekali yang muncul gitu kan, akhirnya kan dia berusaha untuk ditangkap. Nah, bisa ditangkap, tapi dia nggak bisa nempel semuanya. Sehingga apa? Sehingga masih banyak yang berkeliaran di sini. Nah, masih banyak kortisol yang tidak bisa mendapatkan reseptornya. Nah, ini yang akhirnya dipersepsi oleh tubuh bahwa ternyata nggak hilang-hilang ancamannya tadi itu. Sehingga dia masih lebih mudah stressful, hidupnya masih stressful. Nah, ini memang menjadi tantangan. Kenapa? Karena ketika misalnya programming tubuh itu match dengan lingkungan, mungkin dia nggak begitu bermasalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika tidak match, ketika di luar sana lingkungan itu sudah aman damai, gitu kan, aman damai, tapi dia selalu merasa dia selalu dalam ancaman, gitu kan, sehingga hidupnya jadi tidak menjadi tenang. Nah, inilah disebut dengan mismatch, jadi tidak sinkron, tidak klop, gitu ya. Nah, maka dari sini rekan-rekan sekalian, masalah perang di Gaza itu bukan saja ini masalah tragedi kemanusiaan, genosida terhadap suatu negeri, suatu komunitas gitu ya, yang mereka dibunuh hanya karena identitasnya, ya itu tentu suatu kejahatan yang luar biasa, dan itu juga berkontradiksi dengan semua nilai-nilai kemanusiaan yang banyak negara maju katanya itu mereka perjuangkan. Ternyata ini ada standar ganda. Nah, di luar itu juga, di samping itu kita punya masalah tantangan bagi anak-anak yang lahir di masa ini, itu nanti akan resiko mengalami apa disebut dengan PTSD itu besar sekali, ya. Sama seperti apa yang terjadi dengan Holocaust yang kemarin. Maka rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan kita semua berharap, ya, kita sebagai orang awam berdoa supaya ini segera selesai, dan bagi mereka yang memiliki pengaruh dan kekuatan untuk melakukan tindakan, gitu ya. Apa yang terjadi di Gaza ini itu sudah luar biasa, dan kita tidak ingin menjadi catatan sejarah bahwa dunia mendiamkannya. Baik saudara sekalian, insya Allah ketemu sama lagi di acara yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.